Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan donor darah yang diikuti oleh anggota Polri dan juga jurnalis media daring dan televisi. Agenda donor darah ini dilaksanakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-73. Dilaksanakan di lantai 3 Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan donor darah ini dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho dan juga para Kepala Biro serta Kepala Bagian yang berasal dari 3 biro di dalam Divisi Humas Polri. Donor darah ini juga sudah terlaksana dari jam 8 pagi tadi. Donor darah Divisi Humas Polri merupakan salah satu rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-73 Divisi Humas Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut sebelumnya Divisi Humas Polri juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan lain seperti bakti sosial hingga bakti keagamaan dan juga silaturahmi dengan Kadif Humas pendahulu. Rangkaian kegiatan-kegiatan dalam rangka hari jadi Humas Polri ke-73. Humas Polri itu lahir dengan nama perdana adalah sebagai Kepala Eselon Public Relations sekira tahun 1951, yaitu tanggal 30 Oktober. Maka beberapa rangkaian di tahun 2024, hari jadi ke-73, ini dilakukan kegiatan-kegiatan dimulai dengan adanya bakti-bakti, baik itu sosial, kemarin bakti sosial ke tempat-tempat ibadah bersama dengan teman-teman media. Kita berkolaborasi memberikan bantuan-bantuan sosial. Kemudian hari ini kita lakukan bakti kesehatan dengan donor darah, juga kita bergabung dengan teman-teman media. Dan sebelum-sebelumnya juga rangkaian-rangkaian selain daripada bakti kesehatan dan bakti sosial juga bakti keagamaan, di mana dalam rangka hari jadi ke-73 juga kita melakukan kegiatan-kegiatan khatam Quran sebanyak 73 kali. Ya, semua ini juga rangkaian dalam rangka hari jadi, tentu kita berdoa bersama, dan ke depan juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan silaturahmi dengan para pemret, media, kemudian juga dengan organisasi media, dalam hal ini seperti AJI, IJTI, dan kemudian juga dengan PWI, Kompolnas, Dewan Pers juga ada, dengan para Kadif Humas pada masanya. Selain itu, Kaurtu Romulmed Divisi Humas Polri, Pembina Hilda menjelaskan target dari donor darah ini adalah 100 pendonor. Sementara antusias dari pendonor melebihi ekspektasi sehingga kemungkinan bisa melebihi target yang sudah ditentukan. Kalau secara keseluruhan total yang kita harapkan itu 100 pendonor. 100 itu dalam artian 100 yang berhasil. 100 kantong darah yang berhasil diambil darahnya. Itu target kita. Semoga bisa lebih gitu. Semoga gitu kan. Untuk yang kalau dilihat dari pendaftaran aja sudah 100 lebih. Semoga saja bisa mencapai lebih dari target yang diinginkan itu sih. Dengan diadakannya kegiatan donor darah ini, Divisi Humas Polri berharap agar dapat membantu masyarakat atau personel Polri yang sedang membutuhkan darah sehingga bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pasca pelaksanaan donor darah Divisi Humas Polri, sejumlah personel Polri memberikan respon positif terkait dengan pelaksanaan donor darah ini. Berikut liputan selengkapnya. Alhamdulillah, saya setelah melaksanakan donor darah dalam rangka HUT Humas Polri, donor darah ini yang sekian kalinya ya. Alhamdulillah, event-event kegiatan donor darah baik ulang tahun kepolisian, Polair, kemudian Humas Polri dan ulang tahun yang lainnya, ketika saya ada kesempatan dan waktunya bisa berdonor, alhamdulillah kondisi fisik baik, saya akan selalu berdonor karena dengan donor ini tentu akan memberikan rasa nyaman dan rasa bersyukur saya untuk bisa memberikan bantuan donor kepada rekan-rekan warga masyarakat yang dapat membutuhkan hal tersebut. Jadi event kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh kepolisian, khususnya Humas Polri, kegiatan-kegiatan sosial sudah dilaksanakan dan rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan. Bahkan hari ini kita semua Humas Polri dan seluruh Humas jajaran juga melaksanakan donor darah.
untuk kiranya dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Tentunya sangat senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Selain membantu sesama, acara ini juga membuat saya merasa lebih sehat dan bugar. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa mendonorkan darah. Semoga darah yang saya berikan dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya kegiatan donor darah ini bisa sangat menginspirasi kita semua. Dan semoga kegiatan ini seperti ini bisa terus dilaksanakan ke depannya. Harapan kami untuk Humas Polri ke depannya di ulang tahun yang ke-73 ini tentunya semoga Humas Polri dapat terus jaya dan dapat memberikan kontribusi yang positif khususnya bagi institusi Polri ke depannya. Sangat bersyukur ya karena dengan adanya donor darah ini tentunya juga bisa saling membantu mungkin bagi orang-orang yang di luar sana membutuhkan darah, dan juga ini adalah terobosan yang baik juga setiap tahunnya. Jadi harapannya kedepannya sih akan terus bisa berjalan program-program seperti ini untuk demi kebaikan kita bersama. Alhamdulillah hari ini saya telah melaksanakan donor darah yang dilaksanakan oleh Divisi Humas Polri. Semoga donor darah ini bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang sedang membutuhkan. Harapan saya semoga donor darah ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya dan semoga Humas Polri semakin. Sementara itu, pemirsa, Polda Sumatera Selatan melaksanakan uji coba program makan siang bergizi gratis untuk siswa-siswi SD Negeri 145 Palembang pada Jumat 25 Oktober lalu. Program ini sekaligus bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak sekolah dasar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Karo SDM, Dirbinmas dan Kabid Humas Polda Sumsel bersama beberapa pejabat kepolisian lainnya. Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Sekolah SDN 145 Palembang beserta Dewan Guru. Acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan dari Polda Sumsel kepada pihak sekolah serta pemberian makan siang bergizi oleh para pejabat Polda Sumsel kepada para siswa. Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajat menerangkan setidaknya ada 173 paket makan siang gratis diberikan kepada para siswa-siswi. Makan siang gratis ini terdiri dari nasi, buah, sayur, ayam, telur, dan susu. Program ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan orang tua yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak di wilayah Sumatera Selatan. Kita melaksanakan Jumat berkah yang sama, hanya yang kita beri hari ini adalah SD 145 Gandus dalam bentuk makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Pak, itu berkaitan dengan program pemerintahan Pak Prabowo? Salah satunya benar, jadi Pak Kapolda Sumatera Selatan juga mengimplementasikan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk memberikan makanan bergizi sehingga generasi muda kita akan semakin pandai, cerdas dengan makanan bergizi tersebut. Pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Stroke adalah penyakit yang mengancam jiwa karena apabila terjadi serangan stroke, setiap menit sebanyak 1,9 juta sel otak dapat mati. Stroke merupakan penyebab utama disabilitas dan kematian nomor 2 di dunia. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yakni sebesar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Stroke adalah penyakit yang mengancam jiwa karena apabila terjadi serangan stroke, setiap menit sebanyak 1,9 juta sel otak dapat mati. Stroke merupakan penyebab utama disabilitas dan kematian nomor 2 di dunia. Di Indonesia, stroke menjadi penyebab utama kecacatan dan kematian, yakni sebesar 11,2% dari total kecacatan dan 18,5% dari total kematian. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stroke di Indonesia mencapai 8,3 per 1000 penduduk. Stroke juga merupakan salah satu penyakit katastrofik
dengan pembiayaan tertinggi ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, yaitu mencapai 5,2 triliun rupiah pada 2023. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Yudi Pramono mengatakan 90% penyakit stroke dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dislipidemia, gangguan jantung, kurangnya aktivitas fisik, diet atau pola makan yang tidak sehat, stres, serta mengkonsumsi alkohol. Berdasarkan dari hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, untuk prevalensi stroke di Indonesia adalah sebanyak 8,3 per 1.000 penduduk. Dari sisi pembiayaan, stroke menjadi salah satu penyakit katastrofik dengan pembiayaan terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan kanker, yaitu 5,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini sangat disayangkan karena sebenarnya 90% kejadian stroke dapat dicegah melalui pengendalian faktor risikonya seperti tekanan darah yang tinggi, diabetes, dislipidemia, kemudian kondisi atrial fibrilasi, ya ini gangguan jantung, kemudian merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, kemudian diet tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol. Pada Hari Stroke Dunia yang diperingati setiap tanggal 29 Oktober, tahun ini mengusung tema global Be Greater Than Stroke, yang bermakna bahwa kita bisa mengalahkan stroke. Dan pada tahun ini, kampanye difokuskan kepada pentingnya aktivitas fisik. Sehingga tema nasional yang diusung tahun ini adalah, ayo melangkah, kalahkan stroke, mulai dari diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik selama minimal 30 menit, 5 kali seminggu, dapat menurunkan resiko stroke sebesar 25%. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu menjaga berat badan yang ideal, mengontrol tekanan darah, serta meningkatkan kesehatan jantung. Dr. Yudi juga menyampaikan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan selama minimal 30 menit dan 5 kali dalam seminggu dapat menurunkan faktor risiko stroke sebesar 25%. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu menjaga berat badan ideal, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Kementerian Kesehatan telah berupaya meningkatkan deteksi dini dislipidemia pada pasien diabetes mellitus dan hipertensi sebagai upaya pencegahan stroke, dengan target pada 2024 sebesar 90% atau sekitar 10,5 juta penduduk. Namun saat ini capaian deteksi dini stroke baru mencapai sekitar 11,3% dari target. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih masif dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta maupun masyarakat, untuk meningkatkan capaian deteksi dini stroke sebagai upaya menurunkan risiko stroke di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami Presisi yang akan segera kembali.